Selamat datang di RORINZ Channel. Jangan lupa untuk subscribe dan share videonya ya. Bab 836. Keesokan paginya, saat Selena, Vane, dan yang lainnya berjalan-jalan di halaman, Ivan dan Sena berjalan sambil berpegangan tangan. Ivan, kenapa kau ke sini? Wajah Selena langsung menggelap saat melihat Ivan dan Sena. Dia bertanya dengan tidak ramah. Ivan tidak hanya merebut pacar Ben. Ivan masih bersama dengan Sena saat dia tahu kalau Sena adalah pacar Ben. Meskipun Selena sudah membenci wanita itu sejak awal dan ingin Ben putus dengannya. Mereka jelas mempermalukan Ben. Hei, boleh kan, aku datang. Kita adalah keluarga, tidak bolehkah aku datang untuk melihat? Ivan tersenyum lalu berkata, aku datang ke sini untuk menanyakan persiapan pesta ulang tahun Selena. Kudengar Kelly dan Cecilia memesan hotel bintang 6 di lantai atas. Ketika Ivan berbicara, dia menatap Vane. Dia ingin mengamati apa Vane terlihat lebih lemah. Haha, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu, aku percaya pada suamiku. Saat dia mengatakan kalau semuanya sudah siap, maka semuanya akan dipersiapkan. Aku juga percaya kalau suamiku akan memberikanku kejutan. Selena tersenyum dingin dan menunjukkan ekspresi asing pada Ivan. Ya ampun, sayang, aku ingin tahu ada apa dengan diriku. Aku merasa pusing dan seluruh tubuhku terasa lemas. Kadang-kadang, aku bahkan mengalami sesak dan nyeri di dadaku. Aku merasa sangat lemah. Vane tidak bodoh dan dia segera mengerti mengapa pihak lain ada di sini. Dia mengurut kepalanya dengan sengaja dan memasang ekspresi lemah dengan cemberut di wajahnya. Bagaimana mungkin? Suamiku, apa kau baik-baik saja? Selena terkejut mendengarnya. Vane masih baik-baik saja tadi malam. Mengapa dia tiba-tiba merasa tidak enak badan hari ini? Sena dan Ivan saling berpandangan saat mereka mendengar. Mereka sangat senang karena racunnya pasti akan bekerja. Meskipun Vane tidak menunjukkannya secara jelas dan juga tidak terlihat sangat lemah, itu mungkin hanya sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan fisiknya. Bukan apa-apa, mungkin ini ada kaitannya kalau kenyataannya aku kurang cukup istirahat selama beberapa hari. Vane tersenyum acuh tak acuh. Apa kau ingin pergi dan memeriksakan diri ke rumah sakit? Selena masih sedikit khawatir dan terus bertanya. Tidak perlu sayang. Vane mengangkat bahunya. Dengar, bukankah aku terlihat jauh lebih baik sekarang? Selain itu, aku sendiri adalah seorang dokter. Aku telah memeriksa diriku sendiri dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Mungkin hanya karena kurang istirahat. Ivan dan Sena sangat senang saat mendengarnya. Ya ampun, bukankah itu Ben? Kau sudah pulang. Saat itulah, Sena menyapa Ben saat melihat Ben masuk bersama dua pengawal cantiknya. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kita sudah lama tidak bertemu, tapi kenapa aku merasa kau masih terlihat sama seperti sebelumnya? Kenapa kau masih berpakaian begitu sederhana? Ivan, sebaliknya, berkata sambil tersenyum. Aku mendengar kalau kau membuka kafe internet dan sekarang menjadi pengusaha. Apakah kau sudah punya pacar? Biar aku ceritakan tentang pacarku. Dia sangat cantik dan liar di malam hari. Hei, kamu. Sena tersipu dan dengan ringan mendorong Ivan di dadanya dengan tinjunya yang halus. Bab 837. Semuanya baik-baik saja karena aku orangnya mudah puas. Ben tersenyum dan melirik Elaine, yang berdiri di sampingnya. Elaine balas tersenyum manis dan memegang tangan Ben. Sena Jackson, aku sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kau menyerahkan pria yang begitu baik dan aku mendapatkan orang yang berharga ini sekarang. Kau punya pacar. Wajah Ivan menjadi gelap saat dia melihat mereka. Dia sedikit iri karena Elaine memiliki bentuk tubuh yang bagus dan mata yang indah. Dia juga terlihat lebih muda dan lebih cantik dari Sena dan memiliki aura seperti peri. Itu sudah pasti. Apa aku, Ben Taylor, terlihat seperti seseorang yang tidak bisa mendapatkan pacar? Ben mendengus dingin, menatap Sena, dan berkata, aku percaya kalau aku jauh lebih baik daripada seseorang yang pernah dipermainkan oleh banyak perampok motor sebelumnya. Aku pernah mendengar kakakku menceritakan hal itu sebelumnya tetapi aku tidak mempercayainya. Haha, sekarang aku akhirnya mengerti betapa murahnya seseorang. Kau bisa mendapatkan dia selama kau punya uang. Sena sangat marah. Ivan tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya dengan para perampok motor.
Dia tidak menyangka Ben akan mengatakan hal itu saat ini. Wajah Ivan langsung menjadi gelap. Ivan tahu terakhir kali dia tidur dengan Sena, dia sudah tidak perawan lagi dan berpikir kalau Ben yang tidur dengan Sena sebelumnya. Dia tidak tahu kalau Sena pernah bertemu dengan banyak gangster di masa lalu. Bagaimana Ivan bisa tetap tenang ketika dia tahu kalau wanita ini telah tidur dengan begitu banyak pria? Selain itu, pacar Ben saat ini jauh lebih cantik dibandingkan dengan Sena. Apa dia mengatakan yang sebenarnya? Ivan memandang Sena dan bertanya dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ivan, jangan percaya omong kosong yang baru saja dia katakan. Aku pernah nongkrong bersama perampok motor dulu tapi kami hanya menikmati beberapa minuman bersama. Aku bukan wanita murahan. Sena sangat ketakutan sehingga dia menjelaskan dengan tergesa-gesa kepada Ivan. Keluarga Taylor saat ini adalah keluarga bangsawan kelas 2 dan Ivan Taylor adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2. Jika mereka segera menikah, dia akan menjadi istri tuan muda. Bukankah ini kehidupan yang dia inginkan sejak dulu? Ivan ingin memarahi Sena dengan keras. Namun, dia memikirkannya dan menyadari kalau dia tidak mungkin bertengkar dengan Sena sekarang. Bagaimanapun, situasinya akan berbalik melawannya kalau sampai dia membuat marah Sena dan dia memberitahu tentang meracuni Vane. Bahkan Zeus Taylor akan mengubah pendapatnya tentang dia jika kakeknya itu mengetahui perbuatan kejinya. Ivan memahami dengan jelas kalau Zeus Taylor adalah seseorang yang memperhatikan integritas dan kejujuran. Dia tidak akan pernah memaafkan seseorang yang menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Haha, Ben, aku tahu kau mencoba membuat perpecahan di antara kami. Mimpi saja kau, aku tidak mudah terperdaya oleh tipumu. Ivan tertawa. Dia menarik tangan Sena dan berkata, ayo kita pergi. Aku tidak ingin membuang waktu untuk berbicara dengan orang-orang ini. Setelah mengambil beberapa langkah, Ivan memikirkannya, berbalik, dan berkata kepada Vane, ngomong-ngomong, Vane, meski ulang tahun Selena bertepatan dengan pernikahan Cecilia, kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku pasti akan menyediakan waktu untuk hadir. Lagi pula, Selena juga sepupuku dan kami semua dari keluarga Taylor, aku pasti akan bertatap muka dengan kalian. Vane tersenyum dingin setelah mendengarnya dan berkata, tidak masalah kalau kau menemuiku atau tidak. Bagaimanapun, kami tidak bersungguh-sungguh menyambutmu. Kamu mungkin kecewa saat datang nanti. Vane tahu dengan jelas kalau Ivan ingin datang ke pesta ulang tahun untuk melihat bagaimana dia mati. Namun, Ivan akan sangat kecewa pada saat itu. Ivan, jangan percaya sepatah kata pun yang dikatakan si gila Ben. Dia membenciku karena dia tidak bisa mendapatkan aku. Setelah mereka keluar dari rumah, Sena tersenyum dan menjelaskan kepada Ivan. Bab 838. Sayang, jangan khawatir tentang hal itu. Aku tidak percaya apapun yang Ben katakan karena jelas kalau dia sengaja mencoba membuat perpecahan di antara kita. Aku sudah tahu motifnya. Ivan memeluk Sena dan tersenyum. Namun, dia diam-diam tidak senang. Sena adalah seorang wanita yang mencintai uang dan dia dapat dengan jelas merasakan kalau wanita ini adalah wanita matre jadi apa yang dikatakan Ben jelas benar. Saat Ivan memikirkan hal itu, dia mempertegas keputusannya untuk tidak menikahi Sena. Namun, dia tidak mungkin berselisih dengan Sena sekarang dan mengatakan padanya kalau dia tidak akan menikahinya. Jika tidak, gadis ini mungkin akan memberitahu orang lain tentang bagaimana dia memintanya untuk meracuni Vane. Bukankah akan menjadi lebih buruk kalau sampai Vane berhasil menemukan penawar racunnya dalam beberapa hari terakhir ini? Ivan tidak bisa mengambil resiko meskipun kemungkinannya kecil. Karenanya, dia harus menunggu beberapa hari sampai setelah kematian Vane. Saat itu, dia bisa memikirkan cara untuk putus dengan Sena, memberinya sejumlah uang, dan membuatnya pergi. Ivan benar-benar tidak tahu malu. Aku pikir dia datang ke sini untuk mengolok-olok Vane. Beraninya dia datang untuk menanyakan tentang persiapan ulang tahun Selena. Ben tersenyum, memegang tangan Elaine dan memasuki rumah. Suamiku, kau baik-baik saja. Apa kau sungguh merasa tidak nyaman? Setelah Ivan dan Sena pergi, Selena memandang Vane dengan cemas. Vane merasa hangat di hatinya. Konyol, aku merasa sangat baik sekarang. Tidakkah kau menyadari apa yang harus dipastikan Ivan dan Sena untuk datang ke sini?
Mereka ke sini untuk melihat bagaimana kondisiku saat racunnya masuk ke dalam tubuhku. Mereka ke sini untuk memeriksa reaksinya dan karena mereka sangat ingin melihatku mati karena racun tersebut, aku seakan-akan menikmatinya. Oh, begitu. Suamiku, kau sungguh jahat. Bagaimana kau bisa begitu pandai berakting sehingga kau juga hampir tertipu olehmu, kata Selena santai. Dia melirik Vane dengan genit dan tatapan itu membuat Vane terpesona. Haha, apa yang harus aku lakukan? Istriku adalah gadis bodoh. Vane berkata sambil tertawa. Selena tersipu, melihat sekeliling, dan berkata setelah dia menemukan, tidak ada orang di sana. Itu semua karena kau, baru-baru ini kau terus. Beraninya kau mendeskripsikanku seperti itu. Kau tidak diizinkan menyentuhku malam ini. Sayang, maafkan aku. Menjauhlah. Waktu berlalu dan berita tentang 4 klan yang kuat dihancurkan segera berlalu. Semua orang berhenti membahasnya dan semuanya kembali seperti biasanya. Akhirnya, hari pesta ulang tahun Selena dan pernikahan Cecilia tiba. Sayang, di mana hotel yang sudah kau pesan? Selena, yang sudah berdandan, turun dan bertanya pada Vane. Meskipun dia merasa apa yang dikatakan Vane perihal mengadakan pesta yang menggetarkan kota agak berlebihan, tetapi dia masih menantikannya. Vane melirik jam dan tersenyum tipis. Ayo kita pergi. Kita semua harus pergi sekarang. Aku sudah memesan hotel besar dan itu adalah hotel bintang 7. Bintang 7. Vane, apa kau sedang bercanda? Berapa biayanya? Kau pasti bercanda, bukan? Ben menghirup napas dingin saat dia mendengarkan karena dia sangat terkejut. Aku percaya pada Tuan kami. Elaine tersenyum. Vane adalah pejuang terhebat dan kejadian seperti itu tidak akan berarti apa-apa baginya. Kau pasti membual lagi. Mengapa kau tidak memberi tahu kami kalau kau mengadakan pesta di lantai atas hotel bintang 7? Fiona memutar matanya ke arah Vane dan berkata dengan marah. Dia merasa Vane tidak bisa diandalkan. Hei, ibu mertua, kau sungguh seorang cenayang. Tepat sekali. Vane tersenyum. Ayo kita pergi, konvoi mobil sudah menunggu kita di depan pintu masuk. Bab 839. Konvoi mobil. Semua orang terkejut. Semua orang keluar. Baru kemudian mereka melihat ada konvoi mobil sebanyak 100, semuanya mobil Rolls-Royce, diparkir di depan pintu masuk. Apa kau bercanda? Bahkan kau menyewa 100 mobil, itu akan menghabiskan banyak uang. Dan semuanya baru. Ben menelan ludah. Vane, jangan bilang ini konvoi mobil yang akan kita bawa. Dan mengapa ada bunga segar di mobil? Mengapa mereka semua didekorasi seperti mobil pengantin? Dan ada kata-kata bertuliskan, Just Got Married, di atasnya. Fiona tampak sangat terkejut. Matanya hampir keluar dari rongganya. Itu tidaklah murah, bahkan kalaupun itu hanya mobil sewaan. Oh, aku tahu. Sangat jelas kalau ini adalah mobil pengantin. Mereka pasti orang-orang yang disiapkan Kelly untuk Cecilia. Wajah Andrew menjadi gelap. Kelly dan Cecilia, desahnya. Mengapa mereka memarkir mobil pengantin mereka di gerbang pintu rumah kita? Apa mereka sengaja membuat kita merasa jijik? Fiona akhirnya tersadar. Benar sekali. Bagaimana mungkin Vane yang tidak berguna memiliki uang untuk menyewa mobil seperti itu? Hanya keluarga Gold yang mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Bagaimanapun, ini untuk upacara pernikahan tuan muda mereka. Namun pada saat ini, konvoi mobil lain sedang melaju tidak terlalu jauh. Ini juga mobil pengantin Porsche, Bentley, Audi, dan BMW. Semuanya adalah mobil mewah. Namun armada mobil ini tidak seberapa dibandingkan dengan 100 Rolls-Royce. Banyak orang yang lewat mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto ketika mereka melihat pemandangan itu. Semua mobil itu memenuhi mereka dengan kekaguman. Selena juga terkejut ketika dia melihat begitu banyak mobil Rolls-Royce yang diparkir di depan pintu gerbang. Kemudian jantungnya melonjak kegirangan. Keluarga Taylor baru saja keluar dari tempat itu. Masing-masing dari mereka sangat gembira, mengetahui konvoi mobil sudah datang. Namun, kekecewaan mewarnai hatinya saat mendengar perkataan ayahnya. Dia benar, ada begitu banyak mobil Rolls-Royce. Tidak mungkin Vane mempersiapkan semua itu. Namun dia tidak pernah menyangka konvoi mobil itu sungguh berhenti di depan pintu masuk rumah keluarga Taylor. Ini membuatnya tercengang sekali lagi. Vane tersenyum dan meraih tangannya.
Selena, aku sudah menyiapkan konvoi mobil ini untukmu. Jangan khawatir tentang masalah uang. Kau akan menjadi pengantin yang paling cantik hari ini. Pengantin, bukankah ini pesta ulang tahun? Selena sangat terkejut. Bibirnya terbuka tak percaya. Bodoh. Aku juga berutang upacara pernikahan yang pantas untukmu. Semua ini sudah berkecamuk dalam diriku selama ini, jadi hari ini sebenarnya adalah hari pernikahan kita yang terlambat. Vane tersenyum, kasih sayang memenuhi matanya. Vane, apa maksudmu kau sungguh menyiapkan seluruh konvoi mobil ini untuk kita? Tapi bagaimana dengan gaun pengantinnya? Bukankah aku harus mengenakan gaun pengantin untuk pesta pernikahan? Dan kau harus menyiapkan cincinnya juga. Fiona sangat bersemangat sekarang, dan tidak mau repot bertanya dari mana Vane mendapatkan uang itu. Vane akan membuat reputasi dia dan suaminya melejit ke langit. Dia bahkan merasakan sesak nafas. Vane sudah memberiku cincin itu. Aku sudah memakainya. Selena memutar matanya ke arah ibunya. Bukankah kau terlalu serakah? Bagaimana dengan gaun pengantin? Setidaknya harus ada gaun untuk pernikahan. Fiona segera mendesak. Jangan khawatir, Bu. Tim penata rias profesional sedang menunggu Selena di hotel. Vane menyeringai. Kita tidak dapat melewatkannya karena ini adalah pernikahan. Dan aku bahkan sudah menyiapkan kalung untuknya. Dia melepas kalung yang saat ini dikenakan Selena di lehernya. Kau akan memakai kalung ini sebagai gantinya. Dia berkata sambil tersenyum. Bab 840. Apa yang terjadi di sana? Kelly, kepala keluarga Gold, dan yang lainnya juga berada di konvoi mobil mereka sendiri. Masing-masing sangat gembira. Mobil konvoi yang mereka persiapkan hari ini cukup bagus. Namun, mereka langsung terkejut setelah turun dari mobil, melihat banyak mobil yang diparkir di depan pintu masuk menuju rumah milik Vane dan yang lainnya. Mereka hanya menyiapkan 20 mobil untuk konvoi mobil mereka, tetapi Vane memiliki hampir 100, dan semuanya adalah mobil Rolls-Royce. Tidak mungkin. Apa Vane mempersiapkan semua itu untuk Selena? Keluarga Taylor juga telah tiba. Semuanya tercengang. Vane sepertinya bersemangat. Ivan menyipitkan mata pada Vane dari kejauhan. Kebingungan menguasai dia. Apa dia melihat sesuatu? Menurut logika, dia seharusnya tidak bisa bangun sekarang. Apa karena tubuhnya yang begitu kuat sehingga dia masih bisa bertahan sampai sekarang? Tidak mungkin. Semua itu mobil pengantin. Cecilia, yang mengenakan gaun pengantin, sudut bibirnya berkerut. Dia tidak percaya kalau Vane telah menyiapkan mobil pengantin itu untuk Selena. Betul sekali. Tidak mungkin itu terjadi. Selena bahkan tidak mengenakan gaun pengantin, Selena menyeringai. Bagaimana bisa begitu? Namun, begitu dia mengatakan itu, dia sendiri tidak terlalu mempercayai kata-katanya sendiri. Lagi pula, satu-satunya rumah di seberang jalan adalah milik Vane dan yang lainnya. Tidak ada rumah mewah lain di sekitar mereka. Detik berikutnya, kejutan menyebar ke semua orang. Sopir yang berdiri di depan Vane dan yang lainnya benar-benar membukakan pintu mobil untuk mereka. Vane melambai ke arah orang-orang di seberang sebelum masuk ke mobil. Ini, bahkan kulit Ezra Gold menjadi pucat. Putranya akan menikah sekarang. Apakah Vane juga mengadakan upacara pernikahan dengan Selena? Lebih penting lagi, konvoi mobil mereka telah kalah dari milik Vane. Itu merupakan pukulan besar bagi reputasinya. Ayo kita pergi. Masuk ke dalam mobil. Pada akhirnya, Ezra Gold hanya bisa menunjukkan senyum canggung dan menyuruh semua orang untuk naik ke mobil. Ayo ikuti mereka. Vane memberi tahu supirnya. Tak lama kemudian, konvoi mobil keluarga Gold memimpin prosesi, dan konvoi mobil Vane mengikuti mereka dengan santai. Vane memang berjanji kalau dia akan mengirimkan riak ke seluruh kota. Apa dia pikir dia bisa melakukannya hanya dengan menyewa konvoi mobil seperti itu? Lelucon apa? Ada banyak hal lain untuk dibelanjakan untuk pernikahan. Ezra Gold, yang sedang duduk di samping Zeus Taylor, terkekeh sebelum berbicara. Kami telah memesan satu dari hotel bintang 7, tetapi kami tidak pernah berpikir kalau Taipan lain akan memesan tempat itu lebih cepat daripada kami. Dia memesan seluruh hotel. Ezra Gold berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada ceroboh, jadi kami harus merepotkanmu untuk sementara waktu. Kami benar-benar tidak punya pilihan. Kami tidak pernah mengharapkan ini.
Seluruh hotel. Sungguh flamboyan. Dia harus menghabiskan setidaknya 20 hingga 30 miliar dolar. Zeus Taylor menarik nafas tajam saat dia mendengar itu. Keluarga Taylor adalah keluarga bangsawan kelas 2 sekarang, tetapi mereka tidak akan pernah menghabiskan uang sebanyak itu untuk acara pernikahan. Rasanya seperti membakar uang, seolah-olah uang tumbuh dari pohon. Bahkan tempat yang dipesan Kelly sangat murah. Itu adalah tempat yang cukup mewah, dan harganya 180 juta. Namun pria misterius itu telah memesan seluruh hotel bintang 7. Hah? Mengapa konvoi mobil Vane mengikuti kita? Bab 841. Dengan cukup cepat, Ezra Gold sepertinya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengerutkan keningnya dan merasa tidak puas. Untuk apa Vane mengikuti mereka? Mungkin itu kebetulan. Mungkin mereka kebetulan pergi ke arah ini. Zeus Taylor mengerutkan alisnya. Vane mengatakan bahwa dia ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk Selena, tetapi merahasiakannya. Dia bahkan tidak memberi mereka undangan dan bahkan tidak pernah memberi tahu mereka tentang tanggal dan lokasinya. Dia bahkan berasumsi bahwa Vane akan mengira tindakan itu tidak ada artinya, mengingat keluarga Taylor dan banyak keluarga bangsawan lainnya akan menghadiri pernikahan Cecilia alih-alih pesta ulang tahun mereka. Zeus Taylor berasumsi bahwa itulah alasan mengapa Vane tidak memberi tahu siapapun tentang hal itu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Vane akan membuat tampilan seperti itu hari ini. Pemuda itu pasti menghabiskan banyak uang untuk armada mobil. Apakah dia benar-benar mengatur semua ini? Aku tahu. Pada saat ini, Ezra Gold menepuk pahanya. Pasti karena hotel bintang 7 itu dipesan oleh keluarga Taipan Super dan Vane dan yang lainnya mungkin hanya menumpang beberapa mobil untuk pergi ke hotel mereka sendiri. Kebetulan tujuan mereka berada di sekitar area itu, jadi itu memang searah. Dia hanya melakukannya demi kesombongannya. Tidak mungkin. Itu adalah mobil pengantin. Bagaimana bisa ada yang menyetujuinya? Zeus Taylor menunjukkan senyum pahit. Aku pikir Vane hanya membungkuk ke belakang untuk menjaga martabatnya. Ah, anak muda hari ini. Jangan pedulikan mereka. Hari ini adalah pernikahan Cecilia. Kami pasti akan ambil bagian di dalamnya. Armada mobil keluarga Gold segera tiba di pintu masuk Hotel Bintang 6. Ketika mereka berhenti, mereka menyadari bahwa armada mobil Vane terus melaju dan parkir di dekat pintu masuk Hotel Bintang 7. Tidak mungkin. Semua anggota keluarga Taylor dan Gold tercengang saat mereka turun dari mobil. Hotel Bintang 7 itu seluruhnya telah dipesan Taipan misterius. Apakah Taipan misterius itu Vane sendiri? Karpet merah telah dibuka sebelum pintu masuk hotel. Vane berjalan maju dengan Selena di lengannya. Kelopak mawar pun perlahan melayang turun di atas kepala mereka. Cantiknya. Selena mengangkat dagunya dan terkejut. Kelopak bunga itu berjatuhan dari lantai tertinggi dan menari dengan angina sepoi-sepoi sehingga terlihat seolah-olah sedang hujan kelopak mawar. Tiba-tiba, seluruh hotel berubah menjadi sebuah layar raksasa dan wajah Selena yang tersenyum muncul di atasnya. Ekspresi cantiknya telah direkam oleh drone yang lewat. Tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Fiona, Ben dan yang lainnya sangat terharu. Apakah Vane benar-benar memesan seluruh hotel ini? Dari mana dia mendapatkan uangnya? Ayo masuk. Siapa yang peduli tentang mereka? Aku tidak berpikir bahwa keluarga bangsawan lain atau perwira perang itu benar-benar akan menghadiri pesta ulang tahun dan melupakan pernikahan yang diselenggarakan oleh pihak kita. Cecilia sangat marah sampai wajahnya menjadi pucat. Dia menghentakkan kakinya. Itu tidak terlihat seperti pesta ulang tahun. Lihat layar itu, mereka merayakan pernikahan Vane dan Selena. Ivan menunjuk ke gedungnya. Pada saat ini, ponsel semua orang berdengung. Mereka semua pun mengeluarkan ponselnya. Itu adalah pesan massal yang memberi selamat kepada Vane dan Selena atas pernikahan mereka. Tidak mungkin. Jika kita mendapatkan teks seperti ini, bukankah itu berarti seluruh negara mendapatkan hal yang sama? Zeus Taylor benar-benar tercengang. Dia bertanya-tanya apakah dia telah menjadi buta. Masing-masing dari mereka menerima pesan yang sama. Apakah ini pesan ucapan selamat yang massal? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin dikirim ke seluruh provinsi tengah. Mereka pasti telah menentukan provinsi tertentu. Cecilia langsung protes.
Bahkan jika memang seperti itu tidak mungkin terjadi jika bukan karena beberapa tokoh dengan pengaruh yang cukup besar. Bab 842. Lokasi hotel bahkan dicantumkan di akhir pesan masal tersebut. Mengapa Vane mengadakan pesta pernikahannya sekarang, padahal dia tidak pernah repot-repot memberitahu kami sebelumnya? Bukankah dia bilang itu pesta ulang tahun? Robert Roy mengerutkan keningnya. Dia baru saja akan berangkat ke pernikahan Cecilia ketika dia menerima pesan yang tidak terduga. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Jika kita pergi ke pernikahan Vane, pernikahan Cecilia masih berlangsung dan Cecilia dan keluarganya secara khusus mengundang kita. Vane tidak hanya tidak memberi pemberitahuan sebelumnya, tetapi dia juga mengadakan upacara ini hanya untuk menebus apa yang dulu tidak dia lakukan. Tidak apa-apa jika kita tidak pergi. Seorang pria parubaya di samping Robert Roy sedang mengerutkan alisnya dan merenung. Kemudian dia mengajukan pertanyaan. Robert Roy juga tidak bisa berkata-kata selama beberapa saat. Ya ampun. Tidak bisakah dia memilih tanggal lain? Mengapa dia harus mengadakannya di hari yang sama dengan pernikahan Cecilia? Aku bahkan tidak akan berpikir untuk pergi jika itu adalah pesta ulang tahun karena pernikahan Cecilia lebih penting dan karena aku harus bertatap muka dengan keluarga Taylor. Tapi aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Mengapa kita tidak melihat apakah Dewi Perang muncul di sana lebih dulu? Kita akan menghadiri pernikahan Vane jika Dewi Perang ada di sana dan hanya akan mengirim hadiah pernikahan kita ke keluarga Gold. Pria parubaya menyarankan kepada majikannya setelah mempertimbangkan situasinya. Bagaimana jika Dewa Perang tidak muncul di salah satu pernikahan mereka? Lalu kita akan pergi ke pernikahan Cecilia dan memberikan hadiah untuk Vane dan keluarganya. Ini akan baik-baik saja selama kita tidak menyinggung siapapun. Tapi pada dasarnya, kita akan pergi ke pernikahan manapun yang dihadiri oleh Dewi Perang, dengan asumsi dia akan benar-benar muncul. Kemungkinan besar para raja perang dan perwira semuanya akan pergi ke pesta pernikahan yang dia hadiri. Robert Roy akhirnya membuat keputusan setelah mempertimbangkan pilihannya. Kita akan tahu apa yang harus dilakukan, tergantung bagaimana semua ini berjalan. Bukankah kedua pernikahan itu berada di area yang sama? Kita bisa pergi ke pernikahan Cecilia dulu dan jika Dewi Perang pergi ke pernikahan Vane, masih belum terlambat bagi kita untuk datang. Kita hanya akan mengatakan bahwa kita ingin pergi ke pernikahan mereka juga dan kita tidak boleh melewatkan salah satu dari mereka. Bagaimana kedengarannya? Pada saat ini, Nyonya Roy menyarankan setelah memikirkannya. Kita bisa setuju soal itu. Robert Roy pun mengangguk. Mereka semua dengan cepat berangkat dengan mobil mereka dan tiba di alun-alun. Letak kedua hotel tidak terlalu jauh. Mereka turun dari mobil dan memasuki alun-alun terlebih dahulu. Baru pada saat itulah Robert dan yang lainnya menyadari bahwa banyak pengusaha kaya dan keluarga bangsawan kelas 3 juga ada di sini. Masing-masing dari mereka juga merasa terjebak di antara dua pilihan sulit. Mereka bertanya-tanya apakah mereka harus pergi ke pernikahan Vane saja karena dia semakin populer akhir-akhir ini. Selain itu, dia telah memesan seluruh hotel. Mereka tidak tahu apakah dia telah meminjam uangnya, tetapi besarnya pekerjaannya agak menakutkan. Banyak orang datang ke keluarga Roy ketika mereka tiba. Tuan Roy, pernikahan mana yang akan kau hadiri? Seorang pria tua bertanya pada Robert sambil tersenyum. Jelas terlihat bahwa mereka semua ingin mengetahui keputusannya. Apa Dewi Perang sudah muncul? Robert Roy bertanya setelah memikirkannya. Belum. Orang tua itu mengerutkan bibirnya menjadi senyuman tanpa ekspresi. Kami bahkan tidak tahu apakah dia akan muncul. Kita tidak bisa terus berdiri di sini, kan? Bab 843. Ekspresi Robert Roy sama dengan ekspresi lelaki tua itu. Kau benar. Akan lebih baik jika Dewa Perang tidak muncul jika Vane hanya merayakan ulang tahun saja. Namun sebagai gantinya, si berandalan kecil itu malah membuat pesta pernikahan. Dia mungkin ingin memberikan kejutan untuk Selena. Itulah mengapa dia melakukan semua hal ini. Dia menyulitkan kita. Seorang pria dari keluarga bangsawan kelas 3 menyela, siapa yang peduli? Dia bahkan tidak mau repot-repot memberitahu kita. Jadi, semuanya akan baik-baik saja meskipun kita tidak pergi. Keluarga Gold telah mengirimkan undangan sejak lama dan akan sangat buruk jika kita tidak datang.
Aku pikir kita sebaiknya menghadiri pernikahan Tuan Muda Gold saja. Robert menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Iya, mari kita pergi ke pernikahan keluarga Gold dulu. Tidak mudah bagi Vane untuk memesan hotel sebesar itu. Mungkin akan ada orang lain yang akan menghadiri pernikahannya. Dalam sekejap mata, mereka semua setuju untuk pergi ke hotel bintang 6 itu. Ayah, Vane yang memesan hotel bintang 7. Dia bahkan memasukkan lokasinya dalam pesannya. Akankah banyak orang memilih untuk tidak datang ke sini? Aku sedikit khawatir. Kita sudah memesan beberapa ratus meja. Jika tidak ada yang datang, kita akan. Kelly yang saat ini berada di lantai paling atas hotel bintang 6, mulai gelisah. Bagaimanapun juga, Vane telah memesan hotel bintang 7. Tidak peduli bahwa pestanya sudah ditingkatkan, dia bahkan berhasil mengirim pesan massa ke ponsel semua orang. Jangan khawatir, kita mengirim undangan yang tepat. Pemuda berandalan itu bahkan tidak mengirim undangan dan bahkan tidak memberi tahu siapapun tentang hal itu. Bahkan jika dia mengadakan pernikahannya di hotel bintang 7, tidak ada yang akan pergi jika pestanya norak. Ezra Gold tersenyum masan dan berbicara dengan percaya diri. Saat dia selesai berbicara, pintu lift pun terbuka. Banyak tokoh penting muncul di sini. Lihat, mereka sudah ada di sini. Bahkan keluarga Roy pun ada di sini. Kegembiraan muncul di ekspresi wajah Ezra Gold. Dia segera melangkah maju untuk menyambut para tamu. Saat ini, Selena baru saja merias wajahnya. Dia pergi ke aula besar di bagian paling atas hotel tersebut. Ruangan itu besar, megah dan didekorasi dengan indah. Sepertinya dunia dongeng menjadi nyata. Tidak ada satu orang pun di sini, sayang. Lihatlah ke sana. Sepertinya banyak orang di sana. Selena mengarahkan pandangannya ke lantai atas gedung lain dan mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa Vane telah menghabiskan banyak uang untuk pesta ini. Dia tidak tahu apakah Vane meminjamnya dari Skylar atau Dewi Perang, tapi dia tidak mau repot-repot bertanya. Sekarang, dia lebih khawatir bahwa tidak ada yang akan datang bahkan setelah semuanya disiapkan. Itu akan sangat memalukan. Hehe, jangan khawatir, sayang. Vane terkekeh, ekspresinya tidak terpengaruh. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang muncul di gedung lainnya. Banyak komandan dan perwira bahkan pergi ke sana. Lagi pula, Zeus Taylor dan anggota keluarga Taylor lainnya dan juga keluarga Gold jauh lebih bereputasi daripada Vane. Selain itu, Cecilia, Kelly, dan yang lainnya diam-diam telah mengambil banyak foto pada pesta pernikahannya dan mengirimkannya ke grup sosial media mereka. Foto-foto itu dengan cepat dibagikan dan banyak orang berpengaruh segera tahu tentang keriuhan yang terjadi di sana. Mereka tahu bahwa Robert Roy dan yang lainnya ada di sana, jadi mereka pergi ke hotel bintang 6 tersebut. Akhirnya, di alun-alun, Skylar, dengan sedikit senyum di wajahnya, langsung pergi ke hotel tempat Vane berada bersama banyak perwira dan raja perang di belakangnya. Kehadiran mereka kemudian ditampilkan di layar hotel bintang 7 tersebut. Mereka kemudian langsung pergi ke lantai atas dan menemui Vane. Skylar Celestini, Raja Perang Bintang 8, benar-benar pergi ke pernikahan Vane. Banyak orang berpengaruh melihat ke sisi lain. Ada ekspresi syok tersentak di pembuluh darah mereka. Apakah mereka telah memilih tempat yang salah? Bab 844. Raja Perang Bintang 8, banyak perwira, dan dua Raja Perang Bintang 2 lainnya semuanya muncul di layar hotel di sisi yang berlawanan. Pemandangan itu membuat banyak pengusaha menjadi bimbang. Hehe, siapa yang tahu bahwa banyak orang yang akan muncul di sana? Robert Roy tersenyum canggung. Setidaknya, dia datang ke sini lebih dulu untuk memberikan hadiahnya dan memberikan berkahnya. Seharusnya tidak masalah jika dia pergi sebentar. Bagaimanapun juga, dia sudah membantu mereka. Tetap saja, ada cukup banyak orang di sini juga. Banyak pengusaha datang untuk memberi penghormatan. Jelas sekali terlihat bahwa banyak orang berpikir untuk datang ke pernikahan keluarga Gold terlebih dahulu hanya karena Vane sebelumnya tidak memberi tahu mereka secara pribadi tentang pernikahannya. Mereka akan mempertimbangkan situasinya sebelum benar-benar memutuskan untuk pergi ke pernikahan Vane sebentar lagi. Setelah beberapa waktu berlalu, Tuan George, bersama Sharon dan yang lainnya juga muncul di pernikahan Cecilia. Namun, mereka hanya memberi penghormatan selama beberapa menit sebelum Tuan George berbicara kepada Ezra Gold sambil tersenyum.
Tuan Gold, mengapa pernikahan Kelly kebetulan bertepatan dengan hari pernikahan Vane? Ini benar-benar membuat hidup kami menjadi sulit. Tetapi karena aku sudah memberikan hadiahku kepadamu, aku harus pergi ke sisi lainnya juga. Aku tidak akan merasa nyaman jika tidak muncul di sana sama sekali. Tuan George berhenti sejenak lalu melanjutkan. Tapi jangan khawatir, aku akan membawa kepala pelayanku dan yang lainnya ke sini untuk berpesta. Tapi kau tahu putriku berhubungan baik dengan Vane, jadi dia dan beberapa orang lainnya hanya akan makan di sana. Tentu-tentu. Selena juga bagian dari keluarga Taylor. Praktis kita adalah satu keluarga sekarang. Pergilah dan berikan hadiahmu. Tapi pastikan kau kembali ke sini untuk makan enak. Ezra Gold berbicara sambil menyeringai. Dia percaya bahwa mereka hanya akan bermain-main sebentar ke sana dan akan segera kembali. Tak lama kemudian, Tuan George dan yang lainnya pergi ke hotel tempat Vane dan yang lainnya berada. Namun Ezra Gold dengan cepat menjadi tidak bisa berkata-kata saat Dewi Perang, Lana Zex, muncul. Namun dia tidak datang ke hotelnya. Sebenarnya, Lana bahkan tidak mau repot-repot memberi mereka hadiah atau memberi hormat. Dia langsung pergi ke hotel Vane. Beberapa keluarga bangsawan awalnya berpikir untuk menyerahkan hadiah mereka kepada Vane lalu pergi ke pesta keluarga Gold untuk pesta. Namun saat melihat Dewi Perang muncul di hotel Vane, mereka dengan cepat memerintahkan satu atau dua bawahan mereka untuk memberikan hadiah kepada keluarga Gold, sementara mereka sendiri tetap berada di hotel Vane. Semakin banyak orang pun berdatangan ke pesta Vane dan suasananya menjadi lebih semarak. Banyak superstar juga ada di sini dan mereka membawakan beberapa lagu di atas panggung. Mereka menyanyikan tentang harapan baik untuk pasangan berbahagia itu. Sebaliknya, meskipun keluarga Gold juga telah menyewa beberapa artis, mereka semua adalah selebritis kelas B, bintang yang kecil jika dibandingkan dengan yang ada di Pika Vane. Bagian yang paling memalukan adalah tidak ada orang di sana, kecuali diri mereka sendiri, keluarga Taylor, dan beberapa pengusaha dan keluarga bangsawan lainnya. Ayah. Ini. Cecilia menatap ayahnya dan merasa sangat marah hingga dia bisa muntah darah. Ini seharusnya menjadi hari di mana Selena akan mempermalukan dirinya sendiri sedangkan dia akan berdiri sebagai pusat perhatian. Dia tidak berpikir bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Mereka sudah menyiapkan makanan untuk begitu banyak meja. Jika tidak ada yang datang untuk perjamuan dalam beberapa saat lagi, ekspresi ayah Cecilia menjadi penuh badai. Dia melotot padanya. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun meskipun tidak ada yang muncul, kan? Dia kesal pada anaknya. Mereka awalnya mengatakan bahwa mereka akan mengadakan pesta ulang tahun pada tanggal ini. Namun kau ingin mengadakan pernikahan pada hari yang sama. Siapa yang harus disalahkan di sini? Cecilia meringis. Aku tidak pernah berpikir bahwa Dewi Perang akan benar-benar berpihak pada mereka, juga Skylar Celestino dan beberapa tokoh penting lainnya. Semua pengusaha dan keluarga bangsawan itu sangat tidak bisa diandalkan. Mereka pergi begitu saja kemanapun Dewi Perang pergi. Bab 845. Jangan khawatir, Cecilia. Kita akan memiliki tontonan untuk disaksikan nanti. Ivan dan Sena saling berpandangan sebelum Ivan akhirnya memberitahu Cecilia. Tontonan apa? Bukankah sekarang aku yang menjadi tontonannya? Cecilia hampir menangis. Kemarilah. Ivan menyeringai dan menarik Cecilia ke samping. Kemudian dia membocorkan bagaimana Vane telah diracuni. Benarkah? Jadi maksudmu Vane nanti akan mati begitu saja? Cecilia langsung merasa lebih baik saat mendengarnya. Bahkan jika dia mempermalukan dirinya sendiri hari ini, dia akan senang setelah Vane meninggal. Dia akan melupakan semua dendam dan amarahnya. Tentu saja. Aku bahkan memeriksanya beberapa hari sebelumnya. Dia sudah mengalami beberapa gejala saat itu. Dia berkata bahwa dia sakit kepala dan merasa lelah. Pada dasarnya, dia sedang tidak enak badan. Haha. Lihatlah sekarang dia sedang tertawa dan mengobrol dengan Dewi Perang. Tapi racun itu akan melakukan sihirnya dalam waktu dekat. Kematiannya akan datang dalam 1 atau 2 menit lagi. Ivan berbicara dengan percaya diri dan tersenyum. Dia melanjutkan setelah berpikir sejenak. Tapi gejala Vane agak aneh. Beberapa bagian tubuhnya seharusnya sudah membusuk sekarang dan dia seharusnya tidak bisa berdiri. Itu mungkin karena dia memiliki tubuh yang kuat.
Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang tahu dari mana dia mendapatkan uang untuk memesan seluruh hotel bintang 7 itu? Dia hanya membuatku malu tanpa akhir. Dia pantas mati. Cecilia melihat ke layar di seberang hotel. Melihat dari bagaimana Vane tertawa bersama Dewi Perang, dia mungkin meminjam uang darinya. Hanya orang seperti itu yang memiliki banyak uang untuk dipinjamkan dan dia tidak perlu berinvestasi dalam bisnis apapun. Jadi uang tidak terlalu penting bagi orang seperti dia. Mungkin itu alasannya. Vane telah menyelamatkannya dan mereka tampaknya benar-benar berhubungan baik. Aku sangat mengagumi bagaimana dia bisa duduk di pangkuannya. Ekspresi Ivan diliputi emosi. Tapi dia akan menemui ajalnya hari ini. Pernikahan mereka akan berubah menjadi pemakamannya. Bagian mana dari acara yang menimbulkan gelombang kegemparan ke seluruh kota? Dia baru saja memesan satu hotel. Dia hanya berhasil mendapatkan Rolls-Royce untuk armada mobilnya. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang mereka janjikan. Cecilia mendengus dengan dingin. Dia berbicara dengan nada suara yang masam, mengingat betapa hanya sedikit orang yang hadir di pernikahannya. Mengapa orang itu terlihat begitu akrab? Sepertinya aku pernah melihatnya di TV. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan beberapa orang lainnya di belakangnya pergi ke hadapan Vane dan yang lainnya untuk memberikan restunya. Gambar rombongan orang itu dengan cepat diambil dan diproyeksikan di layar hotel. Itu bos dari Chatisia Jewel. Astaga, dia adalah pengusaha kaya yang luar biasa. Mungkin salah satu yang terkaya di seluruh negeri. Bukankah seharusnya orang seperti itu ada di kota Jin? Kenapa dia ada di provinsi tengah? Cecilia dengan cepat mengenali pria itu dan mengeluarkan seruan keras. Haha, kita bertemu lagi, nak. Orang tua itu tertawa saat berjalan, menggenggam tangan Vane dan menjabatnya. Aku tidak tahu harus memberi apa, jadi aku hanya membawa beberapa cincin. Ini tidak terlalu mahal, mungkin bernilai total $3 miliar. Bersambung.